Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang kita pagi ini berkumpul bersama-sama lagi di tempat ini untuk menyatukan roh kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau membuka dengan satu ayat yang saya dapat untuk rema dalam puji-pujian pada minggu hari ini. Dari Yesaya 40 ayat 31, kekuatan dalam kelemahan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah dalam setiap apapun yang kita gumulkan, setiap kelemahan kita, setiap perjuangan kita, biarlah kita berlari, kita berjalan dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi putus harapan. Biarlah minggu ini menjadi minggu yang luar biasa, hari ini menjadi hari yang luar biasa memberkati kita semua di tempat ini. Haleluya. Kita mari sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Walaupun keadaan di luar sana tidak baik, tapi Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan, kedamaian Tuhan, ketenangan untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan, bertepuk sorak buat Tuhan, duduk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Suatu kemewahan yang luar biasa Bapa di saat-saat seperti ini ya Tuhan. Di saat semua orang khawatir, kami mau tetap tenang di dalam Tuhan, berpegang pada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berlari bersama Tuhan, menangis bersama Tuhan. Karena kami tahu asal kami bersama dengan Tuhan, semuanya dapat kami lewati. Terima kasih Tuhan. Mari Kau pimpin hati-hati kami semua di tempat ini, melalui pujian, melalui tepik sorak, melalui musik-Mu, melalui firman-Mu. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yesus Kau luar biasa. Mari kita tinggikan nama Yesus apapun yang terjadi. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Kita katakan sekali lagi, apapun. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan
kasih Roh Kudus. Haleluya Bapa. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan iman kita katakan bersama-sama, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Mari kumpulkan lagi kekuatan-Mu di dalam Tuhan. Dia yang akan memberikan engkau sayap yang besar dan kuat, sehingga engkau akan terbang sebagai Raja Wali. Engkau akan jadi pemenang, masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Haleluya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan roh kita. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas, sembahlah Dia. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembahlah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu menikmatinya. Saya ingin jemaat menyembah Tuhan. Ku sembah jemaat menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembahlah Dia. Tak dapat ku membalas kasih. Tinggikan namanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu menyenangkan. Sekali lagi sembahlah Tuhan. Ku sembah Kau, sembahlah Dia. Sembahlah Dia Tuhan yang Kau panggil Tuhan dan Bapa. Sembahlah Allah yang maha besar, Allah yang menjamah tubuhmu, Allah yang menjamah pergumulanmu,
Allah yang membuka jalan keluar bagimu. Berikan dia penghormatan yang tertinggi, selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kami selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan, bakar lebih lagi kami, supaya kami lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat yang siap kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Hari ini hari yang luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Mari kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan berkata jangan takut, serahkan hidupmu di bawah kakiku. Apakah kau payah mencari-cari? Yes. Apakah kau payah berkeliling? Yo, bawalah sekarang. Betul, pergumulanmu apa saja. Yes. Pada kaki Yesus letakkanlah, serahkanlah, hey, haleluya, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, yes, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi bersama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Amin. Bawalah sekarang segala susahmu, kaki Yesus, pada kaki Yesus letakkanlah, serahkanlah, hey, yo, serahkan pada Yesus. Mari letakkan beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah.
Ibu sekalian, kita di sini mau memberkati sesama kekasih-kekasih Tuhan. Amin. Amin. Boleh tepuk kiri kanannya, katakan, jangan takut, Tuhan besertamu. Jangan takut, Tuhan besertamu. Mari kita memberkati ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ya. Satu tepukan dengan kekuatan Tuhan, luar biasa kuasanya. Amin. Amin. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Lepaskan semuanya, lepaskan bebanmu, apapun itu. Yang gak ada jalan keluarnya juga lepaskan. Pasti nanti ada jalan keluarnya. Amin. Boleh kita sama-sama katakan sekali lagi yuk. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Serahkanlah. Boleh jemaat muji Tuhan. Serahkan pada Yesus. Yes. Lepaskan. Lepaskan semuanya. Hidup jangan sisakan sedikit pun. Serahkanlah. Bikin hatimu lega. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Give it up, yeah. Serahkanlah, serahkanlah. Rasakan Tuhan bekerja. Haleluya. Beban yang menindih hidupmu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi lebih keras lagi ya. Oh yeah, yeah, serahkanlah. Hey, hey. Serahkanlah. Hey, hey. Serahkan pada Yesus. Lebih lepas beban yang menindih hidupmu. Bebaskanlah, serahkanlah. Oh yes, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Janji Tuhan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Janji-Mu, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Yes. Bertepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bagi mereka yang menabur dengan air mata, yang berjalan dengan terseok-seok, akan membawa pulang berkas-berkas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
sekalian, banyak keadaan menghimpit kita, namun janji Tuhan, jangan menyerah. Saat kita tidak mau menyerah, cobaan itu makin berat. Semakin dekat dengan Tuhan, lebih banyak lagi cobaannya, lebih besar lagi himpitannya. Jangan menyerah Bapak Ibu sekalian. Yang berjalan menangis bingung menabur benih, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Sekali lagi bersama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air, tidak akan ada yang menuai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, Pasti pula membawa berkat, berkasnya. Pasti pula membawa berkat. Berkati mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, membawa berkat, berkasnya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita Tuhan yang besar. Walaupun gampang mengucapkannya, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tapi karena masalahnya di depan mata, masalahnya di dalam tubuh kita, terkadang masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Pagi ini Tuhan ingatkan, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus. Aku berserah Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Sungguh harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan dengan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari letakkan hatimu di bawah kakinya. Yesus, kami berserah Tuhan. Kami beriman kepadamu ya Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersembahkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersembahkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang. ku terima, ku terima, ku terima sekarang, ku terima. Sekarang katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kemenangan darimu. Tuhan, kami mau berserah, kami mau ikut jalanmu Tuhan, kami mau ikut caramu, kami mau ikut kehendakmu. Oh, bukakan jalan buat kami Tuhan. Jadikan jemaatmu, hamba-hambamu yang percaya, yang taat akan firman-Nya. Oh, bentuk kami Tuhan, bentuk kami jadi bejana-Mu. Bejana-Mu, bejana-Mu Tuhan, jadi bejana Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan tubuhmu, siapkan Tuhan mau kau jadi bejananya, Tuhan mau kau jadi bejananya. Ikut kehendaknya, ikut Tuhan, ikut cara Tuhan, ikut cara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata, jadilah sederhana. Aku cuma perlu kau jadi bejanaku. Gak usah siapkan apa-apa. Tuhan bilang gak usah siapkan apa-apa. Ketaatanmu saja berikan padaku. Tubuhmu berikan padaku. Waktumu berikan padaku. Bolehkah? Tuhan bilang caramu bukan caraku. Walaupun kau lihat itu tantangan, kau lihat tidak ada harapan, kau lihat buang-buang waktu, tapi kata Tuhan, itu caramu, itu pikiranmu, tapi bukan caraku. Saat aku memprosesmu, jangan mengeluh, jangan menangis, jalani saja. Karena aku pinjam kau. Aku mau kau jadi bejanaku. Jadilah bejanaku kata Tuhan. Mari kita siapkan hati kita jadi bejana Tuhan. Gak perlu yang porselen, gak perlu yang keramik. Jadilah bejana tanah liat yang sederhana, yang mungkin ditendang orang pecah, berhamburan kemana-mana. Tapi Tuhan bilang tidak ada apa-apa.
Aku bisa bentuk kembali bejana itu, karena itu bejanaku bukan bejanamu. Apa yang ku hancurkan bisa ku buat cantik kembali, karena engkau bejanaku. Bejanaku, aku menyayangimu walaupun kau tanah liat, bentuknya buruk rupa dilihat dunia ini, gak dihargai dunia ini. Tapi Tuhan bilang, engkau bejanaku yang berharga. Aku mengasihimu. Aku melihat jerih payahmu. Aku melihat air matamu. Aku mengasihi hidupmu, tapi pakai caraku bukan caramu. Mari kita renungkan firman Tuhan. Maukah kita jadi bencana Tuhan dengan cara Tuhan? Jalani saja, jalani saja. Jangan menyerah, jangan mundur. Apapun masalahmu, apapun sakitmu, apapun pergumulanmu, Tuhan, aku cuma bencana tanah liat. Engkau mau jadikan aku bencana porselen, aku siap. Tuhan mau hancurkan aku juga, aku siap, Tuhan. Karena aku hanya bencana tanah liat. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ajar aku menjadi bencana tanah liat, Tuhan. Bukan dengan apa yang aku punya, bukan apa yang aku rasa aku bisa, Tuhan. Tapi mari kita reset ulang hidup kita. Kita lihat kembali hidup kita. Saat kita merasakan apapun, ingatlah, Tuhan, aku mau belajar menjadi bencana tanah liat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Mari masing-masing dari kita pada pagi hari ini berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita pada saat ini, baik yang muda maupun yang sudah tidak muda lagi. Mari coba dengar apa kata Tuhan pada pagi hari ini. Coba dengar dengan hatimu dan berdoalah. Saya tidak tahu apa yang Tuhan taruh di bawah hati Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, tapi berdoalah untuk saat ini. Pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah itu memberkati atau menyinggung perasaan yang lain, tapi saya harus sampaikan karena Tuhan ingin saya sampaikan. Tuhan hanya bilang satu kata, bejana tanah liat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berdoalah masing-masing. Saya memberikan waktu untuk kita semua berdoa pribadi, lepas pribadi. Pasti Tuhan bicara dalam hidupmu. Pasti Tuhan bicara dalam hatimu, karena kau datang pada pagi hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Kau tidak datang untuk mengisi kursi yang kosong. Kau datang sebagai hamba-hamba Tuhan. Kau datang membawa sesuatu. Katakanlah kepada Tuhan, jangan bawa kesombonganmu ke sini. Kau tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tuhan bisa membuat yang besar, tapi Tuhan juga bisa mengecilkan kau dalam hitungan detik. Apa yang sudah kita punya, mari kita syukuri. Apa yang kita belum punya, mari kita syukuri, karena kita akan punya. Rencana Tuhan itu sungguh ajaib, penuh misteri. Mari kita berdoa masing-masing. Mari, haleluya Yesus. Saya berikan waktu pribadi untuk berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Member selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya kami adalah umat pemenang ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang meneguhkan hati kami, menguatkan kami, dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih, berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengar ya Bapa. Biar hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang mendengar kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan, dan itu berbuah dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami, karena hamba-Mu ini hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita pada hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama, bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tema bulan ini adalah keluarga yang teguh di tengah goncangan. Subtema yang akan saya bawakan hari ini adalah membangun rumah di atas batu karang. Membangun rumah di atas batu karang ya. Ketika kita mendengar kata membangun rumah, maka hal yang paling penting kita pikirkan adalah pastinya pondasi atau dasar bangunan. Semakin kuat dan dalam pondasi sebuah rumah dibangun, semakin kuat juga dia mempunyai kapasitas untuk menanggung berat dari bangunan yang di atasnya ya. Semakin dalam, semakin kuat pondasi, kualitasnya semakin baik, maka dia akan bisa menanggung rumah bisa 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat dan seterusnya ya. Dan semakin matang juga perhitungan ya, itu juga semakin baik juga bangunan, semakin kokoh bangunan yang dibangun di atasnya dan tahan terhadap goncangan, misalnya seperti gempa, banjir dan lain-lain. Hari ini kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan ayat 24, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat 25 sampai terakhir ayat 27. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Amin. Berfirman Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, untuk menjadi keluarga yang teguh di tengah goncangan, kita perlu membangun rumah tangga
di atas batu karang yang kuat, yaitu Kristus. Hari ini ada 3 poin penting kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan mengenai subtema hari ini, yaitu membangun rumah di atas batu karang Kristus. Slide 2. Yang pertama, dasar yang kokoh bukan sekedar mendengar, tetapi juga melakukan. Dasar yang kokoh bukan sekedar mendengar, tetapi juga melakukan. Melakukan adalah bukti nyata sebuah ketaatan. Karena dengan melakukan apa yang diperintahkan, sebuah ketaatan itu bisa terbukti dan teruji. Bagaimana mungkin kita berkata saya taat tapi tidak pernah melakukan, ya? Ketaatan itu karena kita melakukan, makanya disebut sebuah ketaatan. Mari kita buka di dalam Lukas 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Slide 3. Kita bisa memperhatikan 2 gambar rumah ini, ya. Terlihat sama bentuk bangunannya, namun ada hal yang berbeda. Itu terlihat pada pondasi kedua bangunan. Yang satunya dibangun dengan kokoh di atas batu, yang satunya adalah tanah berpasir. Mungkin kalau belum datang hujan atau belum datang banjir ya masih bisa lah ya. Tapi ketika datang hujan itu akan terbukti ya. Ketika cuaca cerah aman-aman aja. Tapi kita bisa melihat hasil akhirnya di slide 4. Apa yang terjadi ketika badai dan banjir datang? Kita melihat bahwa rumah yang dibangun di atas pasir hancur, tidak kuat. Sebagus apapun bangunan di atasnya, jika dibangun di atas pondasi yang salah, maka akan hancur pada akhirnya. Begitu juga keluarga Kristen. Keluarga Kristen seringkali menderita bukan karena kurang pengetahuan Alkitab, tapi karena obesitas rohani. Apa itu obesitas rohani? Banyak mendengar, sedikit melakukan. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Masih mending banyak mendengar, sedikit melakukan. Banyak mendengar, tidak melakukan. Dengar, kau tahu firman Tuhan ini udah lakukan belum? Belum sih, susah gitu ya. Nah, seperti ini nih, repot ini ya. Dalam Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi apa patokan orang bijaksana? Menjadi pelaku firman, itu saja. Bijaksana bukan karena tahu banyak firman. Ternyata orang bijaksana itu menjadi pelaku firman. Selanjutnya yang dilakukan bukan hanya tahu saja. Tahu nggak boleh
ini nggak boleh berbohong, tapi tetap berbohong misalnya. Tahu nggak boleh itu harus mengasihi musuh, tahu, tapi musuhan terus, nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan, padahal tahu firman yang benar. Nah ini bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita bijaksana, firman Tuhan bilang harus jadi pelaku firman. Misalnya kita lihat di slide 5. Ini firman Tuhan buat keluarga ya. Nah, ini di dalam kitab Efesus 5 ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Contoh, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus ayat 26 ya itu ya. Terus dari ayat 22 maaf. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Kemudian ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus kita lihat juga dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Itu buat anak-anak juga ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, bagaimana praktekannya? Terkadang kalau orang yang suka mendengar firman Tuhan, ya, senang dengar firman Tuhan doang nih, biasanya menuntut. Suami bilang ke istri, tuh denger tuh, harus tunduk sama suami, tuh firman Tuhan. Dengar gak? Nanduk melulu gitu ya misalnya. Istri juga bilang, nggak dengar tuh firman Tuhan satu lagi, harus kasih istri. Kamu itu kasar sama saya salah dimaki-maki. Apaan tuh suami, macam apa kamu? Kamu juga harus mengasihi istri juga dong, jangan cuma nuntut doang. Nah, itu orang yang senang dengar firman Tuhan doang, biasanya begitu, saling bales-balesan. Akhirnya saling menuntut. Begitu juga anak. Tuh bapak, dengerin, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak. Bapak nih marah-marah mulu sama saya diomelin mulu, sakit hati pak saya pak. Bapak denger tuh, bapaknya nuntut anaknya juga, habis kamu juga, maka jangan kurang ajar sama orang tua. Kurang ajar sih kamu, gimana bapak gak marah-marah gitu kan. Nah itu akhirnya saling menuntut. Itulah respon kalau cuman dengar firman Tuhan doang. Tapi berbeda responnya kalau jadi pelaku firman. Ketika pelaku firman, ada firman buat istri, bukan suami dengar terus nuntut istri. Ada firman buat istri, istrinya berkata dalam hati, oh benar firman Tuhan ini untuk saya. Saya berarti harus berusaha tunduk pada suami. Nah gitu ya. Suaminya ketika mendengar firman Tuhan harus mengasihi istri, dengar, oh iya firman Tuhan nih untuk saya ini. Saya harus lebih belajar mengasihi istri saya. Anak dengar firman Tuhan, tidak mikirin, bapak gua tuh yang suka begitu, enggak. Dia dengar, oh iya itu tentang peran anak. Anak harus menghormati orang tua, harus demikian. Saya harus belajar lebih nurut lagi nih sama papa mama, kan begitu ya. Papanya dengar firman Tuhan, oh iya, berarti saya tidak boleh melukai hati anak saya. Saya harus berbicara lebih baik-baik lagi dengan anak saya, karena hatinya bisa terluka. Kalau semua orang, Bapak Ibu Saudara, semuanya menjadi pelaku firman, saya yakin dan percaya ya, keluarga kita jadi keluarga yang harmonis, karena semuanya berlomba-lomba dari dorongan dalam hati untuk melakukan firman Tuhan, maka terciptalah keluarga yang harmonis.
Tapi kalau senang dengar firman Tuhan, nunjukin buat orang lain. Kapan damainya Bapak Ibu Saudara? Berantem terus, kenapa? Nuntut terus. Kamu yang gak dengar firman Tuhan. Kamu yang gak dengar firman Tuhan. Kamu dulu dong yang ngelakuin, baru saya. Kamu yang ngelakuin dulu, baru saya dong. Kan gitu ya. Tapi kalau kita berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya ya, kita bisa saling melakukan setiap peran kita di dalam keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam pembacaan kita Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yesus menekankan bahwa perbedaan antara si bijak dan si bodoh bukan pada kepintarannya, melainkan respon terhadap firman Tuhan. Keduanya mendengarkan khotbah yang sama, tapi bedanya yang satu melakukan, satu tidak melakukan. Jangan hanya jadi orang Kristen yang manis di bangku gereja, tapi mulailah berusaha melakukan firman Tuhan dalam hal-hal kecil di dalam keluarga. Seperti saling mengampuni sebelum matahari terbenam. Jangan dibawa-bawa. Hari ini marahan, besok marahan, seminggu masih marahan, sebulan masih diem-dieman. Aduh, bagaimana ini rumah tangga begini ya? Ya, karena Tuhan bilang kan jangan marahmu sampai matahari terbenam ya. Nah, terus jaga perkataan agar perkataan tetap membangun. Jangan anak nilai jelek padahal udah berusaha di dia. Pak, nilaiku 85. Ya 85 doang. 100 aturan kenapa cuma 85 gitu. Seharusnya apa? Ya, Papa tahu kamu sudah berusaha. Harus lebih berusaha lagi ya. Semangat ya. Nanti kalau kamu dapat 100, Papa traktir makan kepiting 1 ekor. Oke? Ya, kan gitu ya. Wah, benar Pak. Asik. Anak jadi semangat ya enggak? Ini. Ya, 100. Ah, payah kau gitu. Jangan nih Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita akhirnya anak jadi down mentalnya. Dia nggak tahu, gue udah berusaha, udah begadang, udah baca buku, dia dapat 85 diomelin, aduh ya jadi lemas deh ya gitu ya. Terus istrinya masak, udah berusaha nih, udah di tengah waktu luang, masaklah misalnya tempe tahu sama sayur doang, tapi dengan sepenuh hati, sepenuh cinta masaknya, padahal udah sambil nyanyi-nyanyi ya. Suamiku, ini ada makanan, makanlah. Pas lihat, hah, ini doang ya. Suami pulang kerja yang dimasak cuma tempe sama sayur. Kau istri macam apa? Padahal lupa dia ngasih budget istri cuma 10.000 ya, lupa dia. Aduh, bagaimana? Istri macam apa kau? Daging kek? Ya, istri juga marah. Kau lupa, tadi pagi kau ngasih saya cuma 10.000 ya. Oh iya ya, benar juga ya gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi intinya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan ya, harus saling menjaga ya. Kita bisa meneladani Yosua di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b. Bagaimana Yosua menentukan arah iman keluarganya sebagai kepala keluarga yang beriman kepada Allah. Dikatakan di dalam Yosua 24 ayat 15b mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah ini nih peran kepala keluarga ini. Harus memimpin iman keluarganya. Jangan malah anak yang mimpin iman bapak sama mamanya ya. Bagaimana ceritanya ya. Kepala keluarga harus mengambil peran memimpin iman keluarganya, karena dia kepala keluarga, dia imam, pemimpin Bapak Ibu Saudara. Itulah peran seorang kepala keluarga seperti Yosua. Kepala keluarga harus menjadikan Tuhan sebagai kepala di dalam hidupnya supaya dia bisa memimpin keluarganya, istri dan anak-anaknya. Banyak keluarga-keluarga kehilangan identitas dan perannya di dalam keluarga. Ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagai imam semestinya di dalam keluarga. Ada istri yang tidak berfungsi di dalam keluarga. Bahkan anak yang tidak tahu peran dan posisinya di dalam keluarga.
Semuanya diatur istri, yang kerja istri, ambil keputusan istri, semuanya diborong istri, jaga anak istri, semuanya istri. Nah ini kan bahaya Bapak Ibu Saudara, peran semuanya diambil istri. Atau sebaliknya, yang kerja suami, ngurus anak suami, masak suami, semuanya suami. Nah istrinya sibuk ngerumpi, jalan-jalan, shopping, rumah nggak keurus. Anak-anak berani bentak orang tua. Di belakang mereka dia memberontak terhadap orang tua. Udah tidak mau tunduk lagi otoritas. Bahkan kadang ada orang tua yang takut sama anak. Keluarga jadi kacau karena anggotanya bertindak sesuka hati dan tidak memahami perannya masing-masing di dalam keluarga. Mari jadilah pelaku firman, sehingga setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, sehingga tercipta keluarga kokoh dan harmonis. Orang yang hanya mendengar lebih cenderung ingin memperbaiki orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri karena senangnya dengar. Tetapi orang yang menjadi pelaku firman pasti terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri, dan ketika ia memperbaiki diri sendiri, orang lain akan melihat perubahannya dan dampaknya orang lain pun jadi ikut memperbaiki diri sendiri, menyesuaikan dengan perbaikan itu. Itulah power dari keteladanan hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi belajarlah kita menjalankan fungsi kita dalam keluarga sesuai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Taat, jangan ngelawan. Adik-adik, ya hormatilah orang tuamu dan ibumu. Apapun yang dinasihatkan mereka dengar. Ya, kalau lagi begini, ingat bapak-bapak, ibu-ibu jangan bilang, tuh dengar tuh gitu, jangan. Biar anak-anak yang mencerna firman Tuhan sendiri. Ya begitu juga sebaliknya, hai istri-istri, tunduk kepada suamimu, jangan nanduk dong gitu ya. Nah ya, kemudian suami kasihlah istri, jadi biar istrinya mau ngoceh atau apapun tetap dikasihi ya. Mau istrinya ngoceh segala macam, kasihi ya, dengan kasih negornya, jangan malah diomelin, cerewet amat lu jadi istri gitu ya misalnya ya. Jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah intinya setiap kita biar dalam rumah tangga menjalankan peran kita masing-masing, amin ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah slide 6, kualitas bahan bangunan. Kristus sebagai satu-satunya landasan. Kita sama-sama baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi landasan bahan bangunan berkualitas khususnya dalam keluarga adalah hanya Yesus Kristus. Selain memperhitungkan seberapa kuat pondasi, bahan yang dipilih untuk membangun sama pentingnya. Karena pondasi yang kuat pastilah terdiri dari bahan-bahan yang berkualitas. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan selain Yesus Kristus. Membangun di atas batu karang Kristus berarti menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai standar tertinggi dalam rumah tangga. Inilah yang menjadikan pondasi rumah tangga kita berkualitas, karena dasarnya adalah firman Tuhan, Kristus. Mazmur 127 ayat 1 dalam slide 7 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jadi selalu libatkan Tuhan dalam segala hal. Libatkan Tuhan
dalam pengambilan setiap keputusan di dalam keluarga, seperti pekerjaan, tempat menetap, rumah, investasi, masa depan anak, dan lain-lain. Selalu libatkan Tuhan. Jadikanlah doa sebagai kemudi utama, bukan ban serep yang baru dicari saat ban bocor. Giliran keluarga Adam ayam lupa berdoa. Giliran ada masalah langsung mari kita anak-anak berkumpul, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya, Tuhan kami percaya Engkau menolong kami. Ya, tapi giliran ada masalah, enggak ada masalah, Adam ayam aja. Ayo kita berdoa mesbah. Udahlah besok aja, ngapain sih, lagi sibuk gitu ya. Tapi giliran lagi masalah, ayo cepat, hari ini kita harus berdoa. Kita ada pergumulan, ayo semuanya kumpul ya. Ya jangan begitu Bapak Ibu Saudara, itu namanya menjadikan mesbah keluarga, menjadikan doa sebagai ban serep. Kalau lagi ada butuh dia datang sama Tuhan. Kalau nggak butuh santai-santai aja ya. Malah lupa sama Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya. Slide 8. Nah ini dia. Jadi di dalam keluarga kita ini banyak jalan yang harus kita pilih. Ini anaknya kayaknya yang kecil sangat menaruh harapan kepada bapaknya ya. Lihat tatapannya. Bapak, kemana kita Bapak? Katanya ya, seperti itu ya. Nah berarti kepala keluarga ini nih yang penting, yang menentukan arah keluarganya kemana ini. Ini peran kepala keluarga ini ya, beserta istri dan pendamping. Sebagai pendamping, pilihlah jalan Kristus Yesus, jangan pilih jalan yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Bimbing keluarga kita ke jalan Yesus Kristus ya, ke jalan yang memiliki pondasi yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, jangan yang lain. Banyak keluarga yang lalai dalam hal ini. Di saat sulit ambil jalan keluar sendiri, cari solusi menurut pemikiran sendiri. Bahkan ada yang ngambil jalan pintas, mengandalkan hikmat manusia, mengandalkan diri sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Gian suami istri ribut, keluarlah kata-kata ya, caci maki ya, terus akhirnya dengan emosi mengambil keputusan yang salah. Seharusnya ketika ada ribut, cari waktu, tenangkan diri dulu, berdoa, tanya Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan saat ada masalah. Praktekkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Ketaatan keluarga kita kepada Tuhan menentukan kualitas dan ketahanan keluarga dalam menghadapi goncangan dan masalah di dalam keluarga. Ya, jadi pilihlah jalan yang benar Bapak Ibu Saudara. Ya, jalan yang berkualitas hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, jalan lain kita bisa melihat ada kegelapan, ada kehancuran, ada kerusakan, ada kematian. Hanya Yesus jalan satu-satunya yang harus kita pilih. Kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita pilih. Poin ketiga di slide 9. Mengantisipasi badai dengan persekutuan di dalam keluarga. Kita kembali ke Matius 7 ayat 25 mengatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dari pembacaan ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa hujan, banjir, angin yang melanda adalah sebuah peristiwa yang pasti. Namun tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Maka itu kita perlu mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan terjadi itu. Karena jika kita mempersiapkan dirinya pada saat hal itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Kita bisa melihat bahwa ketika semua itu melanda, rumah yang didirikan di atas batu tidak rubuh. Karena kekuatan pondasi sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum datang angin dan hujan itu sudah dipersiapkan sehingga menjadi kokoh. Begitupun kehidupan keluarga kita.
kita perlu membangun dasar yang kokoh dalam keluarga sedini mungkin. Misalnya melalui mesbah keluarga, kita ajarkan anak-anak kita terbiasa dengan doa, terbiasa dengan persekutuan. Karena segala sesuatu itu dimulai dari pembiasaan di rumah. Jika di rumah kita ciptakan suasana doa, maka saya yakin tidak sulit untuk suruh anak pergi ibadah. Kenapa? Karena memang udah terbiasa dia dengan suasana ibadah dan berdoa. Kalau nggak doa ada yang kurang gitu kan. Karena emang sudah terbiasa di dalam keluarga. Memang tidak mudah kita sebagai orang tua harus menjadi teladan juga, menyediakan waktu untuk itu semua. Jangan sampai kita tiba-tiba marah-marah sama anak. Lu pergi ke gereja, cepetan. Orang tuanya kagak ke gereja. Aduh, bagaimana ini? Seperti itu. Orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya di rumah untuk membangun mesbah keluarga, tetapi kira anaknya ke gereja diomelin. Ya bagaimana anaknya mau betah ke gereja, orang dia aja di rumahnya nggak terbiasa untuk berdoa, nggak terbiasa dibangun atmosfer untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya malaslah dia ke gereja. Terkadang gitu. Tapi puji Tuhan banget kalau seandainya anak itu di keluarga tidak berdoa, tapi dia rajin ke gereja, itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan dia tergerak ya untuk mencari Tuhan. Tapi yang paling penting sebenarnya pondasi yang kuat iman adalah dimulai dari keluarga, Bapak Ibu Saudara. Bukan dari gereja, dari keluarga. Membangun rumah tangga yang kokoh untuk mengantisipasi badai butuh waktu dan ketekunan. Demikian juga halnya di dalam keluarga kita, anak-anak kita tidak instan dia tiba-tiba punya iman yang radikal di dalam Tuhan. Kita butuh yang namanya keteladanan orang tua. Kita butuh yang namanya waktu luang, ketekunan, dan konsistensi dalam membangun hal tersebut. Slide 10. Contoh kehidupan keluarga Timotius yang ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius menjadi seorang pemuda yang memiliki iman yang radikal, bukan terjadi secara instan. Tetapi benih iman itu sejak dini sudah dibiasakan, sudah ditanamkan oleh nenek dan ibunya sejak dia kecil. Bangunlah mesbah keluarga saat teduh bersama, selagi keadaan masih tenang. Jangan menunggu ada masalah besar baru berdoa bersama. Ketika komunikasi dengan Tuhan kuat saat cuaca cerah, kita akan memiliki otot iman dan siap saat badai tiba. Doa di dalam keluarga seperti benteng tembok yang akan menyelubungi kita dari setiap serangan. Entah itu serangan di dalam rumah tangga, serangan kuasa gelap, dan lain-lain. Ketika kita selalu bangun mesbah, tembok itu kita bangun untuk melindungi keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, dari mara bahaya, dari hal-hal yang lain. Meskipun kita di dalam keluarga kita mungkin banyak kesibukan dan lain-lain, marilah luangkan waktu untuk berdoa, karena itu penting. Karena sekalipun kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, yang melindungi pekerjaan kita siapa? Tuhan toh. Lah kita nggak minta dilindungi, ya bisa aja pekerjaan kita nanti hancur buyar karena nggak minta perlindungan dulu. Makanya penting kita berdoa untuk minta perlindungan dulu, baru kita bekerja. Jadi di dalam lindungan Tuhan lah kita bekerja, kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Contoh Ayub, meskipun ia kehilangan segalanya dalam sekejap, imannya tidak goyah karena ia mengenal pribadi yang ia sembah.
Malahan di dalam Ayub 1 ayat 21 ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam kehidupan yang sangat berat, kehilangan istri, semua hartanya, anak-anaknya, dia berkata Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Nah, inilah iman yang kokoh seperti Ayub. Keluarga yang teguh bukanlah keluarga yang tidak punya masalah, melainkan keluarga yang punya dasar iman yang benar. Mari kita renungkan hari ini, di manakah keluarga kita berpijak? Apakah di atas pasir perasaan? Di atas pasir perasaan yang mudah berubah-ubah? Di atas harta kekayaan, pasir harta kekayaan? Atau di atas pasir yang tidak kokoh apapun? Ataukah di atas batu karang Kristus yang kekal? Apakah setiap keluarga sudah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan petunjuk Tuhan? Peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai anak. Mari kita sama-sama membangun keluarga kita dengan dasar iman yang benar, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berdiri teguh di tengah goncangan dan tidak mundur. Tidak mundur dari pelayanan, tidak mundur dari iman kita kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama pada saat ini kita menyanyikan pujian bersama keluargaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita kembali bangun keluarga kita di dalam dasar yang benar. Jika selama ini kita membangun rumah tangga kita di pondasi yang tidak kuat, hari ini mari riset kembali. Bangun pondasi yang benar keluarga kita. Lakukan peran kita masing-masing sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Suami berperanlah sebagai suami, istri berperanlah sebagai istri, anak lakukanlah peranmu sebagai anak yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Mari keluarga bersama bernyanyi dalam satu kasih. Yes. Dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara dalam keluarga masih ada yang belum sepenuhnya menjalankan perannya, entah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Hari ini mari bangun kembali komitmen di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjalankan fungsiku sebagai anak sesuai kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku menjalankan fungsiku sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga yang menentukan arah iman keluargaku ya Tuhan. Aku mau memimpin anak-anakku, aku memimpin istriku di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Sebagai istri, mari pada saat ini kembali buat komitmen. Aku mau menjadi pendamping, aku mau menjadi tiang doa, aku menjadi pendidik buat anak-anakku di dalam iman. Mari sama-sama keluarga berkomitmen hari ini. Doa masing-masing ya, naikkan setiap komitmenmu di hadapan Tuhan.
Bangunlah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga Kristen yang kuat, keluarga Kristen yang harmonis hari ini. Haleluya, Engkau mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Pulihkan setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga yang kokoh, berdiri di tengah badai ya Tuhan. Menjadi keluarga yang kuat di dalam iman kepada Tuhan ya Bapa. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari kita bergandeng tangan bersama dalam keluarga kita, memilih Kristus Yesus sebagai pondasi iman dalam keluarga kita. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Biar kami Tuhan, keluarga-keluarga ini bersatu hati melayani Tuhan, bersatu hati beribadah kepada Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan setiap anggota keluarga ya Bapa, dan mereka akan menjalankan fungsi mereka masing-masing sesuai kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini boleh tertanam dan berbuah berlipat kali ganda di dalam setiap keluarga-Mu ya, keluarga Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin.